Kenapa satu jenis makanan ini sering ditakuti para penderita asam urat yang punya kebas kaki? Nah Bapak Ibu, ada satu jenis makanan yang sering langsung dihindari oleh penderita asam urat, apalagi yang sudah ngalamin kebas kaki. Begitu namanya disebut, responnya hampir selalu sama. Wah, itu kan pantangan Pak. Padahal menariknya, banyak yang nggak benar-benar paham kenapa makanan ini tuh ditakuti. Jadi cuma ngikutin pengalaman orang lain aja atau larangan turun-temurun. Nah, ketakutan ini muncul teman-teman karena makanan tersebut dianggap sebagai memicu asam urat. Namun pada kasus kebas kaki, masalahnya sering lebih dalam dari sekedar naiknya angka asam urat. Kebas kaki menandakan bahwa saraf dan aliran darah mikro itu sudah terganggu Bapak Ibu, sehingga tubuh menjadi jauh lebih sensitif terhadap zat tertentu dalam makanan. Makanan ini umumnya tuh mengandung senyawa yang sulit dibuang tubuh bila fungsi ginjal dan metabolismenya tidak optimal. Saat zat tersebut tidak tereliminasi dengan baik, dia akan memperberat peradangan ringan yang sudah ada. Peradangan inilah yang sering mempersempit pembuluh darah kecil di kaki, terutama suplai oksigen dan nutrisi ke saraf semakin berkurang. Akibatnya Bapak Ibu, rasa kebas, kesemutan, atau panas di telapak kaki menjadi lebih terasa, terutama di malam hari Bapak Ibu. Nah, yang sering luput disadari, bahkan semua orang tuh bereaksi sama terhadap makanan ini. Pada orang yang metabolismenya tuh sehat, makanan tersebut bisa dikonsumsi tanpa masalah sebenarnya. Namun pada penderita asam urat yang sudah disertai kebas kaki, tubuh seperti wadah penuh. Ya, sedikit tambahan aja dia bisa memicu keluhan. Karena itu, ketakutan terhadap satu jenis makanan ini sebenarnya adalah alarm tubuh, bukan mitos semata. Bukan berarti harus dari sumber hidup ya, tetapi perlu dipahami bahwa kapan sih tubuh tuh perlu dan belum siap menerimanya. Jadi fokus utamanya bukan sekedar menjauhin makanan ini, tetapi memulihkan fungsi ginjal Bapak Ibu, menenangkan peradangan dan juga memperbaiki kesehatan saraf kaki. Saat itu tercapai, rasa takut pun insya Allah akan perlahan hilang. Oke, bayam. Nah, makanannya adalah bayam. Oke, kita ngobrol tentang bayam, asam urat, dan juga kebas kaki. Kenapa sering dilarang, kapan boleh, dan kapan justru bikin kebas makin parah. Nah Bapak Ibu, yang pertama, masalah utamanya bukan bayamnya, tapi kondisi tubuhnya. Pertanyaannya, bayam tuh sebenarnya boleh nggak sih untuk asam urat yang kebas kaki? Sering menyesalkan sih, karena fokusnya ke satu bahan makanan. Padahal, kebas kaki dan asam urat itu masalah metabolik dan saraf, bukan sekedar purinya doang Bapak Ibu. Pada banyak pasien, asam uratnya sebenarnya nggak terlalu tinggi, tapi kaki tetap kebas, kesemutan, dan panas. Angka lab bisa normal, gejala tetap ada. Artinya apa? Yang rusak itu bukan sendi saja, tapi saraf dan mikrosirkulasi darah. Yang kedua, kandungan bayam. Fakta bukan mitos ya. Bayam itu mengandung purin sedang Bapak Ibu, bukan tinggi ekstrim ya. Dia mengandung oksalat, magnesium, folat, vitamin C, antioksidan. Sebenarnya penting ya. Bayam bukan penyebab utama asam urat tinggi, tapi bayam bisa memperparah gejala kalau dikonsumsi dalam kondisi tubuh tertentu. Nah itu ya, jadi jangan salah kaprah. Nah yang ketiga, kapan sih sebenarnya bayam tuh bisa memperparah asam urat dan kebas kaki? Ada beberapa kondisi. Kondisi pertama adalah fungsi ginjal lemah ya, walaupun labnya normal. Banyak orang tuh kreatininnya normal, tapi filtrasi ginjal udah menurun secara fungsional. Ya, oksalat dan purin dari bayam itu tidak terbuang optimal Bapak Ibu. Dia akan mengendap dan memperberat nyeri dan kebas. Pada kondisi kedua, asam urat tinggi dan juga kurang minum. Bayam plus kurang air itu kombinasi yang bahaya ya, karena kristal urat makin mudah terbentuk. Kemudian aliran darah ke kaki makin buruk, saraf makin kelaparan oksigen Pak Ibu. Hasilnya gimana? Kaki berat, kebas, dan juga dingin. Nah, pada kondisi berikutnya, ini yang sering nggak disadari ya, sudah ada kebas atau neuropati. Ya, ini paling sering nggak disadari nih. Saat saraf udah rusak Pak Ibu, saraf sangat sensitif terhadap peradangan Pak Ibu. Zat oksalat bisa memicu iritasi mikro. Kebas akan terasa makin nusuk, makin panas, dan makin kayak ditusuk jarum Bapak Ibu. Gitu ya. Nah yang keempat, tapi kenapa ada orang asam urat makan bayam aman-aman aja? Nah ini dia nih, karena Bapak Ibu ginjal itu masih kuat, minum air masih cukup, kemudian nggak ada neuropati, metabolismenya masih fleksibel. Masalahnya bukan di bayam, jadi di wadah tubuh Bapak Ibu. Jadi kondisi orang tuh nggak bisa disamain, beda-beda. Jadi analoginya bayam tuh kayak hujan, saluran airnya lancar, aman. Kalau saluran mampet jadi banjir. Makanya penting detoksifikasi. Yang mau detoksifikasi, komen mau detoksifikasi. Nah kemudian yang kelima, hubungan bayam dengan dikebas kaki. Ini yang jarang dijelasin. Bayam bukan penyebab kebas langsung, tapi bisa memperburuk kebas jika saraf itu udah rusak Pak Ibu. Kemudian aliran darah, kaki jelek, dan asam urat mengganggu mikrosirkulasi.
saraf kaki makin kurang nutrisi Pak Ibu. Impuls listrik saraf melemah. Kebas makin terasa saat malam. Nah jadi gimana? Apakah bayam harus dilarang total? Jawabannya nggak selalu, tapi harus tahu caranya. Bayam masih boleh jika asam urat stabil, tidak sering nyeri akut, minum air cukup, dan tidak dikonsumsi tiap hari. Tak aman konsumsi bayam untuk penderita asam urat dan kebas gimana? Yang pertama, jangan tiap hari, maksimal 1-2 kali per minggu. Kemudian rebus, buang air rebusannya, karena air rebusannya akan mengandung purin, oksalat, jangan dibuang kuahnya ya. Yang ketiga, jangan dikombinasi dengan jeroan. Nah, kemudian ikan asin, sambal, gorengan. Ini yang sebenarnya memicu lonjakan inflamasi. Wajib juga minum air putih setelahnya, minimal 2-3 gelas dalam sejam. Nah, Bapak Ibu hentikan kalau kaki makin kebas, kesemutan tajam, dan panas di telapak kaki malam hari. Itu tanda saraf tuh nggak toleran, gitu ya. Nah, jadi sayuran apa yang lebih aman? Labu siam, wortel, brokoli, timun, oyong, pare, daun kelor. Nah, itu ya lebih ramah ginjal. Nah, jadi kesalahan fatal juga. Banyak orang mikir yang penting sayur, bayam kan sehat asal bukan daging aman. Padahal sayur tertentu bisa jadi pemicu kalau tubuhnya tuh nggak siap. Jadi sebenarnya Bapak Ibu kesimpulannya gimana? Bayam bukan musuh, tapi bukan sayur aman universal. Pada penderita asam urat dan kebas kaki, bayam boleh tapi dibatasi. Harus diolah dengan benar, tidak untuk dikonsumsi rutin. Dan yang paling penting, memulihkan kebas kaki bukan soal menghindari bayam saja, tapi memperbaiki metabolisme saraf dan juga aliran darah kaki. Jangan lupa di-share, semoga bermanfaat.